Hai Andika, guys di sini. Selamat datang di segmen retas atau review laptop bekas berkualitas. Kayaknya segmen ini udah lama banget ya nggak kita update karena memang saya belum bisa menemukan laptop bekas yang menurut saya menarik untuk dibahas. Nah, di video kali ini saya sudah menemukan sebuah laptop terbaik dari Samsung, mantan laptop terbaik dari Samsung pada tahun 2017. Menarik kan? Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Samsung Galaxy Book 10,6 yang di launching 3 tahun lalu, lebih tepatnya 21 Mei 2017. Dan Samsung meluncing dua varian, jadi ada yang 10,6 dan ada yang 12 inch. Tentu harganya berbeda. Yang 12 inch itu dulu pada tahun 2017 harganya sekitar 15 jutaan. Sementara untuk yang 10,6 ini sekitar 11 jutaan. Nah, kalau kalian cari bekasnya itu agak susah karena yang jual dikit banget. Dan kayaknya memang Samsung Galaxy Book ini nggak masuk Indonesia. Jadi yang jual ya kayaknya mungkin barang hand carry dari luar atau barang simpenan koleksi. Pokoknya karena dia nggak masuk Indonesia, jadi yang jual bekasnya ini bener-bener langka banget. Dan mungkin buat kalian yang juga punya Samsung seri Galaxy Books bisa tulis dan juga share pengalamannya di kolom komentar. Jadi kita bisa nostalgia sama-sama sambil mencari kelebihan dan juga kekurangannya dari Samsung Galaxy Books ini. Dan apakah laptop Samsung yang berumur 3 tahun ini masih worth it kalau digunakan di tahun 2020? Terakhir saya nge-review Samsung itu inget banget Samsung NP series, jadi yang warnanya putih. Dan kalau nggak salah itu juga terakhir Samsung memasukkan laptop ke Indonesia. Dan saya juga jarang banget nge-review laptop Samsung, jadi ketika ada kesempatan nge-review laptop Samsung, saya excited banget. Dan seperti yang saya bilang tadi, ini di launching 21 Mei 2017 dengan dua varian. Saya dapatnya varian yang terendah ya, ini varian 10,6 dengan prosesornya Intel Core M3 7Y307, berarti Core M3 yang ke-7 generasi ke-7. Sementara untuk yang 12 itu prosesornya menggunakan Intel Core i5 7200U. Jadi dia masuknya ke segmen laptop hybrid, laptop 2-in-1. Jadi kalau misalkan ada pengguna yang pengen full view desktop dengan Windows seperti ini, tapi males banget bawa laptop yang berat, bisa bawa Samsung Galaxy S Book ini. Karena kalau dari segi bobot, kalau untuk tabletnya aja ya, jadi tabletnya aja ini memiliki bobot hanya 640 gram kalau tabletnya aja. Sementara dengan harga tersebut kita juga udah mendapatkan folio keyboard namanya. Jadi ini folio keyboard plus stylus, dan kalau misalkan digabungkan ketiga-tiganya ini total bobotnya itu menjadi 1 kg. Dan seperti yang kalian lihat di sini itu ada semacam konektor pin. Nah, konektor pin di sini jadi dia plug and play, nggak usah pakai bluetooth-bluetoothan lah. Dan kalau nggak salah keyboard folionya Samsung ini juga dijual terpisah kok. Nah, jadi untuk memasangnya ya seperti ini. Sets, kemudian nanti akan ada notif kalau dockingnya terpasang. Nah, keren banget kan ya. Tapi kita bahas nanti aja untuk mode-modenya. Sekarang kita bahas dulu untuk desain dari tabletnya. Nah, tabletnya ini kalau dari segi desain menurut saya walaupun masih berumur 3 tahun ya, karena tablet sekarang itu frame-nya tipis-tipis banget. Jadi ketika melihat frame yang setebal ini, kayak merasa ini tablet keluaran 2014 gitu, karena framenya yang tebel. Cuman ada beberapa orang yang suka dengan tablet yang framenya tebel. Kenapa? Karena dibuat pegangan. Jadi kalau framenya terlalu tipis, katanya sih bakalan sering accidental touch, karena framenya yang tipis jadi kegeser-geser seperti itu. Nah, untuk bahan materialnya sendiri ini full pakai aluminium ya, dan ini solid banget walaupun kalian bending-bending, karena bobotnya lebih berat kalau misalkan dibandingkan tablet-tablet yang premium di 2020. Biasanya itu sekitar 420 gram lah kalau misalkan tablet yang ada di 2020. Kalau ini 640 gram. Jadi kalau dari segi build quality ya udah solid banget. Kemudian untuk port-portnya di sebelah sini ada tombol lock. Jadi walaupun ini bukan Android ya, tapi juga bisa di lock. Sama seperti Android dan tampilannya ya seperti ini. Windows ketika dia nge-sleep. Kemudian ada volume up and down di sini. Kemudian di sini ada lubang mic, dan di bagian bawahnya ada speaker. Kemudian ada SIM tray, tapi ini bukan SIM tray ya. Ini nggak bisa untuk SIM card karena yang model 10,6 ini nggak ada 4G-nya. Yang ada itu yang varian 12 inch. Kalau yang 10,6 ini nggak ada. Tapi ini tempatnya untuk micro SD yang dia bisa membaca up to 256 GB. Kemudian di sini ada konektornya udah Type C, dan Samsung menyebut kalau
ini sudah support fast charging, tapi ketika saya coba chargingnya seperti ini ya, dimensinya kecil banget. Dia memiliki output 22,5 watt, kemudian kapasitas baterai dari Galaxy Book 10,6 ini 34,5 watt hour. Dan kalau dibilang fast charging, mungkin fast charging ketika masanya, karena tadi ketika saya coba udah lebih dari 1 jam masih sekitar 61% ini, jadi belum penuh. Kemudian di bawahnya lagi ada pin untuk koneksikan dengan Folio keyboard yang tadi udah kita praktekkan, dan di bagian sini ada speaker. Oke. Mungkin langsung aja kita cek untuk spesifikasinya ya. Biasanya saya ngeceknya di AIDA, jadi karena ini pakai Windows, saya ngeceknya di CPU-Z. Nah, jadi seperti yang bisa kalian lihat di CPU-Z ini, untuk prosesornya pakai Core M3 7Y30 dengan maksimum TDP hanya 4,5 watt. Jadi dia nggak pakai kipas nih, seharusnya fanless banget karena bener-bener hemat daya. Untuk core-nya dia ada 2, thread-nya 4, 2 core 4 thread dengan base clock-nya 1 GHz yang bisa di-boost sampai 2,6 GHz. Kemudian untuk memori RAM-nya udah dual channel DDR3 4 GB. Kemudian kalau untuk grafiknya seharusnya sih pasti pakai Intel HD. Ya, Intel Graphics 615. Kemudian untuk spesifikasi layarnya dimensi 10,6 inch, panelnya udah pakai IPS, resolusinya Full HD 1920x1080 dengan 400 brightness nits dan 88% sRGB. Jadi kalau dari segi layar udah mantep banget, walaupun ini bisa dibilang teknologi yang cukup belum modern kalau dilihat dari framenya. Dari tadi saya nyinggung framenya ya, karena entah kenapa kalau lihat framenya ini menurut saya kayak bener-bener tablet jadul gitu. Seharusnya pas ya kalau sama pegangan untuk digunakan di jempol. Kemudian untuk storage-nya dia menggunakan eMMC. Kalau yang 12 inch itu menggunakan SSD, sementara yang ini pakai eMMC dengan kapasitas yang cukup tinggi juga. Untuk sebuah eMMC 128 GB dengan speednya itu sekitar 200 Mbps. Ya nggak kenceng karena memang dia bukan SSD, tapi minimal lebih kenceng dibandingkan harddisk yang biasanya cuma 100 Mbps. Dan kalau kalian merasa storage-nya ini kurang, cuman 128 GB untuk Windows. Wah, ini buat apa? Kalian bisa tambahkan ya yang ada di slotnya ini tadi dengan micro SD yang up to 256 GB. Sekarang langsung kita bahas mungkin untuk Folio keyboardnya dulu. Jadi Folio keyboardnya ini dia plug and play. Nah, kalau pakai keyboard, pakai Folio keyboardnya ini, dia mirip banget dengan Microsoft Surface. Jadi pada tahun itu memang saingannya itu hanya iPad Pro dan juga Microsoft Surface yang namanya besar ya. Kemudian Samsung ini datang dengan harga yang paling murah, paling lengkap juga karena dia udah include dengan Folio keyboard dan juga S Pen atau stylusnya Samsung. Nah, kalau misalkan kita masuk ke mode laptop seperti ini ya. Nah ini gimana kalau misal mode laptop kan dia nggak bisa nih oglak-aglik seperti ini. Jadi yang bagian belakang dan atasnya Folio keyboard ini digunakan sebagai penyangga. Jadi di belakangnya sini ada kayak semacam magnet, dia akan nempel seperti ini. Nah ini mungkin posisi laptop 45, sekitar 60 derajat mungkin. Kemudian kalau kalian merasa, oh ini terlalu lidnya terlalu kebuka, saya harus kayak gini laptopannya. Kalian bisa ambil jaraknya seperti ini, di sini di bawah sini. Nah seperti ini menurut saya posisi yang paling pas kalau digunakan untuk di laptop. Jadi sistemnya dia menggunakan beberapa mode seperti ini. Nah, jadi selama yang bagian atas ini nempel, cuman sayangnya kalau bagian atas sini nggak nempel ya. Jadi kayaknya yang di bagian bawah sini nggak ada magnetnya. Jadi kalau misalkan saya mau buat untuk penyangga seperti ini nggak bisa, jatuh seperti ini. Kemudian juga ada mode tablet. Jadi kalau mode tablet ya kita tinggal tarik lagi seperti itu tadi. Nah, menurut kalian gimana? Folio keyboardnya ini apakah praktis atau masih banyak yang lebih praktis sekarang? Karena sekarang banyak ya smart magnetic keyboard yang menurut saya sistemnya juga oke banget. Dan untuk keyboardnya menurut saya feel tactile-nya dapat banget ya. Walaupun ini sebenarnya cuma keyboard eksternal aja. Aneh ya. Menurut saya tactile-nya ini pas, travel distance-nya pas, jarak per tombolnya juga enak, mirip banget dengan notebook 12 in. Jadi walaupun memang masih kerasa tipisnya ya, karena memang keyboardnya cukup tipis, tapi tactile-nya masih dapat dengan travel distance yang pas. Jadi menurut saya juga menarik dan juga nggak ada delay juga. Saya coba seperti ini juga langsung ke register dengan akurat di layarnya Galaxy S Book. Dan sekarang mungkin kita bahas sedikit untuk S Pen-nya. Nah, S Pen-nya ini sama seperti S Pen-nya Samsung yang lain. Jadi kalau kalian punya Tab Galaxy Tab dengan S Pen, kalian pakai S Pen di sini juga bisa. Nah, yang menarik tadi saya coba untuk menggunakan stylusnya laptop XP dan juga stylusnya tablet Huawei yang kemarin kita review itu nggak bisa. Nah,
Jadi harus khusus kayaknya ya untuk S Pen-nya. Dan di websitenya Samsung tadi saya lihat itu dia pakai kamera 5 megapiksel. Nah, saya pikir kalau misalkan kameranya 5 megapiksel berarti dia bakalan membantu banget di kondisi pandemi seperti ini. Karena jarang banget laptop itu memiliki webcam yang menurut saya bagus. Gila. Oke, jadi untuk webcamnya menurut saya oke banget ya. Dia 5 megapiksel dengan 1080p 30 fps. Jadi untuk webcamnya menurut saya adalah sebuah poin plus. Cuman sebentar ya. Ini paling bawah di sini. Nah, karena seperti ini, kalau misalkan segini posisinya ya menurut saya bakalan lebih pas untuk angle webcamnya. Kalau gini kayak ini harus deket banget nih, harus deket banget dengan muka berarti. Atau kita bisa lebih tinggikan lagi mungkin. Segini. Kalau segini baru pas nih. Kemudian kalau untuk performanya nggak usah dites terlalu dalam lah ya. Untuk editing atau gaming nggak usah. Mungkin cukup benchmark Tintetis dengan menggunakan Sensebench R15 dengan multicore, single core dan juga OpenGL-nya. Karena memang segmennya Galaxy S-Book ini atau laptop apapun yang menggunakan seri Y atau kode ada Y-nya, pokoknya di situ dia pakai 7Y30. Itu berarti laptop yang segmennya adalah orang yang cari laptop dengan ultra low power. Kenapa ada orang yang cari laptop dengan ultra low power? Karena mereka mengedepankan portabilitas. Karena chipset atau prosesor dengan ultra low power itu bisa masuk ke laptop yang sangat tipis, bahkan tablet seperti ini. Nah, dengan alasan itu berarti segmen Galaxy Books ini adalah seorang pengguna yang mengedepankan portabilitas yang benar-benar portabilitas, bukan hanya ringan tapi juga baterainya awet. Dan Galaxy Books ini bisa memenuhi keperluan tersebut. Dia bobotnya cuma 1 kg kalau plus stylus dan juga keyboard. Dan untuk baterainya bisa tahan sampai 9 jam dulu ya. Ini saya tes cuma sekitar 5 jam. Mungkin ya karena faktor umur juga untuk baterainya. Kelebihannya menurut saya adalah keyboardnya. Feel keyboardnya ini benar-benar seperti laptop, walaupun keyboardnya ini cuman keyboard folio yang eksternal. Kemudian juga kamera, jelas kameranya dibandingkan dengan laptop lain, dia memiliki kamera yang cocok banget digunakan di kondisi pandemi seperti ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video retas kali ini. Semoga bisa bernostalgia dan juga ya kita mengingat sejarah lah. Segmen retas ini bisa untuk mengingat sejarah kalau dulu pernah ada laptop ini. Mungkin beberapa dari kalian juga nggak tahu kalau dulu ada laptop dari Samsung Galaxy Books ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.